ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat datang Ramadan PGB. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang untuk kawan-kawan angkatan 5 juga di dalam kelas ini. Seperti saya jelaskan tadi, kawan-kawan tidak akan tertinggal insyaallah. Walaupun sudah lewat beberapa bab dalam ilmu ma'ani, tapi kawan insyaallah masih akan tetap bisa mengikutinya. Kita sebelum masuk kasih sebuah hal kali ya, biar ada sesuatu barangkali kawan-kawan kemudian pengen ngatamin Quran atau pengen ngapain, tapi ternyata harus jauh-jauh misalnya belajar ilmu. Ada yang tahu nggak? Saya mau ngomong apa? Di dalam diskusi ilmiah, dalam ranah keilmuan akademik, perdebatan tentang mana yang lebih utama, hatam berulang-ulang Al-Quran atau hatam sekali atau tidak hatam tetapi membaca Al-Quran dengan penuh perenungan. Dalam buku-buku fikih, buku-buku tasawuf itu dijelaskan mesti gitu, lebih afdal mana, baca sekali duduk baca Al-Baqarah dalam waktu 1 jam dengan satu duduk baca 1 jam itu hanya dapat setengah Al-Baqarah karena dia merenungkannya. Para ulama beberapa mengunggulkan membaca setengah Al-Baqarah dalam waktu 1 jam tapi dengan perenungan daripada baca Al-Baqarah secara penuh dalam waktu 1 jam. Alasannya sederhana kan? Kalian baca Quran itu kan agar memahami artinya. Kan sederhananya gitu kan? Kalian baca Quran sebenarnya apa sih sebenarnya banget tuh ngapain? Hanya sekedar agar dapat pahala atau agar untuk merenunginya? Alasannya karena untuk merenunginya, maka itu lebih utama. Itu biasa banget disampaikan di ranah ilmiah. Tetapi kalau dalam ceramah, kalau kamu bilangin kayak gitu, seandainya kamu bilang kayak gitu, kemudian ada orang-orang tiba-tiba mulutnya nggak bisa jaga, ngejek orang-orang yang kalau baca Quran cepat, misalnya bisa hatam sampai 3 kali, kemudian dicibir, wah kamu mah baca doang nggak? Akhirnya dia kemudian nanti menghentikan bacaannya, nggak bijak. Dalam hal akademis itu, dalam hal kelas kayak gini, dalam lingkungan orang-orang yang punya bekal 1-2 hal perkara, 1-2 hal ilmu, maka dia layak untuk disampaikan diskusi seperti ini. Tapi untuk penceramah, kalian misalnya menceramah, bikin status dan lain-lain, kemudian ada orang akhirnya kayak lah ya udah, nggak usah baca sekalian, katanya lebih bagus baca sambil renungi, karena saya renungi nggak bisa, lama juga, ini kan bikin orang yang berhenti. Satu lagi ada orang bulan Ramadan dipakai buat kerja bakti. Bulan Ramadan ini bukan orang yang lagi, ya kan kalian kan biasanya di sini kerja baktinya dalam hal apa sih? Kerja bakti organisasi misalnya, atau jadi panitia iftar. Itu kerja bakti ya. Dalam kerja bakti, dalam majelis ilmu, orang katanya Al-Quran bulan Ramadan syahrul Quran kok. Itu nggak apa-apa disampaikan dalam majelis-majelis, kita bedah mana yang lebih utama, nggak apa-apa. Tapi kalau di luar kemudian jadi cibiran kayak gitu, akhirnya membuat orang kemudian ragu dengan kegiatannya sendiri, itu tidak baik, brother sekalian. Yang penting Ramadan itu produktif, itu kan ya, kamu dalam kondisi di mana di selain bulan Ramadan itu kamu sudah belajar terus menerus, nggak ada me time sama Quran, bolehlah silahkan di bulan Ramadan Quran. Kemudian pas baca Quran, terserah kamu mau
baca hatam banyak ataupun mau baca dengan perenungan, silakan. Jadi misalnya kalau dalam hal itu kan, kamu di luar Ramadan sudah Qurannya sudah terus, kemudian tiba-tiba pas Ramadan banyak daurah-daurah bermunculan. Kalau nggak diikutin sayang sekali, ya apa ke sana. Atau kamu merasa, aduh saya udah siang dan malam saya beribadah, saya ingin bersosial, jadi panitia nggak apa-apa brother. Tinggal diikuti aja. Jadi nggak usah saling cibir menyibir mana yang lebih utama begitu loh. Karena biasanya orang-orang itu kan karena punya keyakinan maka menganggap bahwasanya Al-Quran syahrul Quran, harus Quran terus, yang lainnya nggak boleh ada kegiatan yang lain. Enggak juga brother. Atau ada orang yang menganggap kita tuh harus produktif, harus diskusi, harus belajar. Al-Quran juga penting. Ya kita harus bisa menempatkan hal-hal itu pada tempatnya masing-masing. Kalau nggak salah suatu ketika Imam Malik ditanya tentang diomelin sama salah satu orang, dibilangin kamu baca kitab terus, kamu ngajar terus. Jadi saya kirimkan linknya, screenshotnya. Waktu itu kalau nggak salah di share sama Syekh Fauzi Konate. Malik baca, kamu baca terus, ngajar terus. Kapan ibadah sunnahnya? Dia habis itu kalau nggak salah bilang, bro, kalau orang ibadah terus, nggak ada yang ngajar, siapa yang tahu hukum sesuatu? Kalau orang belajar ibadah nih, siapa yang ngerti? Ya siapa yang bakal ngasih tahu orang bahwasanya ini hukumnya begini, ini hukumnya begini, ini ya begini? Nggak ada, bro. Ya sudah biarin aja, kamu ditempatkan di posisi nggak bisa ngajar, ya udah sana silakan ibadah atau jadi orang pembelajar. Tapi kalau kamu di posisi orang yang bisa menyampaikan agama dengan baik, kamu dalam posisi sana, silahkan lakukan hal itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi setiap orang itu punya amalannya masing-masing lah. Kurang lebih. Satu lagi sebelum kita mulai, karena ini sebenarnya insya Allah akan santai, karena saya belum minum tadi sahur. Saya agak santai nih. Suatu ketika kalau nggak salah, ini kisah langsung ya, karena saya nggak mengalami. Tapi di Ramadan itu identik banyak hal ya. Saya udah pernah biasa bikin kuis kayak gitu tentang hal-hal yang identik di Ramadan. Apa? Maidatur Rahman. Yaitu makan di tempat-tempat yang disediakan oleh orang-orang Mesir yang duitnya itu mereka tabung dari awal, setelah Syawal itu bisa mereka tabung, terus kerjasama sendiri, panitia sendiri, nggak ngeluh nggak apa, ngasih orang-orangnya kadang ngelunjak juga dikasih. Maidatur Rahman luar biasa banget sosialnya. Kemudian ada selain Maidatur Rahman adalah Midfa Ramadan. Midfa Ramadan itu yang biasanya kalau mau buka ada idro. Di situ anak kecil jeder. Kayak kalau di Indonesia kayak sirine menandakan bahwasanya akan masuk waktu buka. Kemudian ada lagi namanya Misaharati atau Misharati yang biasanya ada tung 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 tung. Pakai jam 12 atau jam 1 biasanya nanti ada orang-orang Mesir yang bawa kayak darbuka tapi dipentung pakai tongkat kecil. Mereka akan bilang, mana nyebutin nama-nama orang. Kadang ada kayak gitu. Kemudian nanti ada apa lagi yang banyak biasanya salah satunya adalah nanti ada i'tikaf. I'tikaf itu hal yang paling fenomenal lah, atau salah satu hal fenomenal di bulan Ramadan. Selain fanus ya, fanus juga biasanya orang-orang beli lampu-lampu lentera-lentera ini buat ngeramein rumah. Nah, i'tikaf di Ashir Awakhir itu biasanya beberapa orang-orang itu meninggalkan jual belinya, punya toko besar biasanya ditutup, nanti dia akan datang ke masjid-masjid besar. Nggak tahu, semoga tahun ini sudah mulai bangkit lagi gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan i'tikaf itu biasanya di Ashur Awakhir. Di Ashur Awakhir kalian bayangin di Muqattam, di sebuah masjidnya Syekh Yusri Rusdi. Sebenarnya ada masjid yang lain mungkin yang kayak gitu, cuma yang saya tahu adalah masjidnya Syekh Yusri. Masjid Syekh Yusri di Ashurul Awakhir itu dari mulai sholat Isya, tarawih jam 12 berhenti ngaji kitab. Setelah berhenti, tarawih belum selesai, tarawih lagi. Di Ashurul Awakhir biasanya ada tambahan qiyam yang kayak kita sebut sebagai sholat tahajud. Setelah tarawih 20 rakaat, sholat qiyam.
Selesai kapan? Sampai witir setengah jam sebelum subuh. Langsung itu orang berdebu. Habis itu setelah subuh ada wiridnya, biasa beberapa itu pada ada wiridnya sampai syuruk. Setelah syuruk ngaji kita lagi. Baru setelah itu sekitar jam 7 jam 8-an baru selesai. Pas ditanya kapan kita istirahat Maulana fil jannah insyaallah. Bukan itu yang saya inginkan. Yang saya ingin ceritakan adalah sisi lain di mana istri beliau dan para ibu-ibu itu nggak bisa ikut sholat malam. Mereka nyiapin sahur. Suatu ketika komplain, laki-laki mah enak ya, bisa sholat, bisa qiyam. Kita mah di dapur. Dikasih tahu sama saya sendiri, kamu bikin masakan buat siapa? Buat orang-orang yang puasa. Ya sudah, itu juga termasuk dalam ibadah. Tidak kalah besarnya pahalanya dengan sholat qiyam. Oke ya, jadi setiap orang punya akhwal, punya kegiatan masing-masing. Kalau kalian ada yang mencibir, Ramadan masih ada belajar aja, nggak apa-apa bre. Apalagi dalam masa-masa emas di mana kalian masih bisa menghafal, masih daya ingatnya kuat, masih fokusnya masih tertuju, kalian lebih bagus adalah belajar ketimbang sekedar membaca Al-Quran. Kalian jangan kemudian nanti jadikan kos kemudian viral, wah saya sudah suka Al-Quran. Ya, kayak gitu. Tapi lebih baik adalah ini pandangan saya. Silakan kalau kalian mau diskusikan yang lebih baik ya. Oke. Sekarang kita akan masuk insyaallah ke bab terakhir dalam ilmu ma'ani, yaitu al-ijaz wal itnab wal musawah. Terakhir banget kita masuk ke pembahasan bab al-fasl wal wasl. Sekarang kita akan masuk kepada al-ijaz wal itnab wal musawah. Sebelum kita baca, nanti seperti biasa kita akan menjelaskan terlebih dahulu bab yang terakhir ini secara global terlebih dahulu. Al-ijaz al-itnab al-musawah. Kita flashback dari bab pertama kali ya. Di bab pertama kita menjelaskan dalam ilmu ma'ani kapan faidah daripada kalam khobari itu apa? Apa faidah daripada ketika seseorang mengatakan statement di mana dia bisa dikatakan shadiq atau kadzib. Itu ada faidatul khabar, ada lazim faidah. Kemudian kapan seseorang menyebutkan kata penguat di sana, kapan seseorang menyebutkan taukid, kapan tidak perlu menyebutkan taukid, kapan harus menyebutkan taukid di bab pertama. Setelah itu menjelaskan kenapa sih kemudian ada musnad ilaih kadang dibaca ma'rifat. Kenapa sih kemudian musnad ilaih dibaca nakiroh? Kenapa sih musnad ilaih kadang didahulukan, kadang diakhirkan? Itu sudah kita jelaskan semuanya di ahwalul musnad ilaih. Kemudian setelah itu di ahwalul musnad juga sama. Kenapa sih kemudian ada musnad dia didahulukan, diakhirkan, ma'rifat, nakiro dihapus, disebutkan. Kemudian ada juga nanti nomor 3 ahwalul muta'alliqat. Kenapa sih kadang maf'ul bih kita sebutkan, kadang kita dahulukan, kadang tidak kita sebutkan ila akhirih. Yang keempat apa yang keempat setelah ahwal muta'alliqat? Bab insya kemarin atau bab qasr terlebih dahulu. Apakah setiap arti kata saya mengatakan misalnya kita bilang apa sih? Alim fisika, seorang ilmuwan fisika itu cuma Albert Einstein misalnya. Fisika atau kimia? Kimia ya? Fisika. Seorang ilmuwan fisika hanya Albert Einstein misalnya. Apakah kata-kata kayak gitu salah atau benar? Dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab, tinjauan bahasa Arab, kata-kata itu benar, tetapi dengan maksud itu adalah sebuah mubalaghah. Maka kita sebut sebagai qasr hakiki iddi'ai. Dalam pandangan dia, menurut dia, kayak seperti hanya kalian ketika fanatik dengan salah satu pemain, kalian akan mengatakan enggak, menurut saya tokoh yang jago ini hanya ini doang. Hanya ini doang, padahal ada yang lain.
Itu maksudnya adalah tokoh ini paling hebat di situ bagi saya. Ada kita sudah jelaskan di Qasar bab keempat, bab kelima adalah kemarin insya, ya kan? Bab kelima adalah insya, yaitu kalam yang tidak bisa kita sebut di sana, kalam yang tidak bisa kita labeli sodik atau kalam yang tidak bisa kita labeli kadhib. Yang keenam fasal wal wasal nomor 6 ya. Ada yang kurang satu dong. Ah ya, masal-masal bilang tadi bisa ya. Kemudian kemarin juga sudah kita fasal wasal, terakhir kita masuk pada ijaz wal itna. Dalam menyampaikan sebuah statement, dalam menyampaikan sebuah kalam, dalam menyampaikan pernyataan atau ingin menyampaikan maksud, ada 3 cara yang diperbolehkan dan ada 2 cara yang tidak diperbolehkan. Bagaimana caranya? 3 cara yang diperbolehkan adalah ini: ijaz, itna, wal musawah. Ini 3 cara dalam menyampaikan, ada 2. Kita kasih perumpamaan terlebih dahulu dalam bentuk gambar. Ada si A, boleh lah ya, mau ke sebuah tujuan. Oke, mau ke tujuan. Ada jalan utama. Jalan utama itu ada nggak jalan utama yang lurus? Ada ya, tapi jarang ya. Umumnya jalan itu kan berliku-liku ya. Coba kamu mau ke Asyir, kalau lurus mah cepat. Iya kan? Kalau ke Asyir, kalau lurus sudah cepat langsung kan. Tapi ternyata harus ke Salah Salim, harus itu belok kemana dulu, belok lagi ya kan ya. Berarti jalan utama biasanya nggak lurus-lurus amat. Misalnya kita gambarkan ini jalan utama, jalan biasa, jalur utama. Oke. Dalam kondisi pertama, Dobleh mau ke tempat tujuan melalui jalan biasa. Oke, ini jalan biasa. Dalam menyampaikan sesuatu, dalam menyampaikan kalam, kalau kita menyampaikan dengan ungkapan yang biasa, ungkapan yang tidak lebih tidak kurang, seperti halnya umumnya orang menyampaikan itu dengan kata-kata itu tidak lebih dan tidak kurang, dalam bahasa Arab itu nanti disebut sebagai musawah. Masih belum tergambarkan, boleh kita jelaskan lawannya, karena biasanya bidibdi tatabayanul asya. Dengan lawan kita akan mengetahui kawannya. Lanjut, ada jalan kedua, yaitu jalan pintas. Kalau kalian suka main CTR, ada jalan pintas. Jalan pintas lurus kita gambarkan dengan titik-titik. Jalan biasa itu berarti yang ini. Ini jalan pintas. Saya punya perkataan. Jalan pintas itu kira-kira dalam pandangan kalian ada berapa kondisi? Jalan pintas. 1, ada kendala. 2, lancar jaya. Kendala tuh bisa berupa macet, bisa berupa banjir, bisa berupa ada hewan buas di sana. Oke kan? Dalam konteks ini, kalau Dobleh mengambil jalan pintas, tapi ada kendala, selamat gak ke tujuan? Saat kemungkinannya sampai sana babak belur lah, capek dulu. Bahkan kadang seringnya tidak selamat, apalagi kalau banjir di tengah jalan balik lagi. Dalam kondisi ini, walaupun singkat, tetapi dia tidak sampai tujuan. Ini nanti disebut sebagai ikhlal. Sedangkan kalau dia sampai kepada tujuan, itu disebut sebagai ijaz.
ada ikhlal, ada ijaz. Ijaz adalah ketika mengikuti jalan yang lebih cepat, tetapi dia kemudian sampai karena tidak ada halangan di sana, lancar jaya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita ambil jalan ketiga. Ada jalan yang selanjutnya loh, lebih panjang loh. Misalnya, dia ada jalan seperti ini. Misalnya saja. Ada berapa kemungkinan juga di sini untuk jalan yang lebih jauh? Ada berapa kemungkinan? 2. 1. Buang-buang waktu. Dan ada tujuan. Buang-buang waktu termasuk tujuan nggak? Saya pengen buang-buang waktu. Kalau dalam permainan buang-buang waktu tujuannya buying time ya. Yeah. Kalau di sini enggak. Ini buang-buang waktu yang memang tidak ada tujuan sama sekali. Buang-buang waktu atau kita sebut tanpa tujuan. Oke. Dalam posisi ini, Dobleh ingin ke tempat ini. Dia ngambil ke jalan yang jauh. Ngambil jalan jauh, padahal bisa lewat jalan yang biasa. Tapi dia ngambil jalan yang jauh. Apa alasannya? Pengen aja. Padahal waktunya dia harus datang cepat. Misalnya. Atau dia nggak ada waktu datang cepat, tapi seharusnya sudah sampai. Tapi dia pengen jalan-jalan aja, nggak ada tujuan apapun. Dia ke sana. Maka ini nanti disebut sebagai tatwil atau hasyu. Tatwil atau hasyu. Pada geser ya, dirapetin ya kawan-kawan ya. Ahlan wa sahlan, silakan dirapetin. Tatwil atau hasyu. Kemudian ketika dia mengambil jalan yang lebih jauh, tetapi dengan tujuannya misalnya pengen tahu jalan yang baru, biar nanti kalau seandainya jalan ini itu rusak, saya bisa lewat jalan yang jauh ini. Atau tujuannya adalah ternyata pada saat jalan yang biasa itu lagi ada perbaikan jalan, mau nggak mau dia harus muter, menghindari kemacetan misalnya, dan lain-lain. Ada tujuannya. Dalam kalam ketika ngomong panjang lebar, padahal harusnya bisa cepat, tapi dalam rangka agar orang lain kemudian paham, karena yang hadir nggak semuanya bisa kita sampaikan dengan cara yang singkat, maka dalam posisi ini kita mendatangkan kalam, kasih pendahuluan dulu, baru masuk ke inti. Dalam hal itu kita sebut sebagai itna. Berarti sebenarnya ada berapa cara? Ada 5 cara orang menyampaikan sebuah kalam. Yang 5, musawah diperbolehkan, ijaz diperbolehkan, itna diperbolehkan. Sedangkan ikhlal tidak, kemudian tatwil dan hasyu juga tidak. Ini akan kita bahas di pertemuan kali ini insyaallah, dan akan kita praktekkannya di dalam ilmu balaghah. Silakan ditanyakan, ditulis, ditanyakan. Itu diisi di dalam itu, biar kawan-kawan nggak pada di dalam itu diisi, tolong. Nah, diisi.
Yang mau tanyakan? Yang mau menambahkan atau yang mau mendebat juga boleh. Menit lagi ya. Sekali lagi selamat datang buat kawan-kawan yang baru pada masuk ya. Saya kaget ini kok jadi rame banget. Ya apa ini? Takut jadi. Selamat datang untuk kawan-kawan yang baru pada datang. Jangan khawatir, kawan-kawan nggak bakal terlalu ketinggalan materi karena ini bisa dipahami terpisah dari bab-bab yang lain secara umum ya. Sudah bisa. Nanti apalagi kita setelah ini masuk kepada ilmu bayan. Kelas ini kurang lebihnya adalah sebagai pengantar saja untuk kawan-kawan barangkali ingin lebih diskusi, lebih nyaman. Nah ini kan bahasa Indonesia ya, barangkali kalau kawan-kawan beberapa sungkan untuk bertanya kepada masyayikh, barangkali biar diskusi lebih nyaman. Ini adalah kelas itu. Saya di sini sebagai mentor untuk mengantarkan kawan-kawan memahami ilmu alat yang kita sebut sebagai ilmu balaghah. Boleh menyanggah, boleh menambahkan, boleh nanti kemudian ada tambahan, canggahan, diskusi boleh saja. Tapi kadang-kadang kalau saya potong ketika di tengah-tengah, takut hal ini tidak bisa diterima juga semuanya, maka kadang kita
taruh di akhir. Kemudian ingat ini perlu diingat untuk kawan-kawan semuanya. Ini bukan pembinaan secara umum, ini pembinaan secara keilmuan. Tapi saya kadang menyampaikan pengalaman-pengalaman pribadi, point of view pribadi terhadap sesuatu. Kalian boleh mendengarkannya sebagai sebuah point of view, mau diambil mau tidak silahkan, bisa kita diskusikan. Adapun kok pembinaan yang lain nggak ada, pembinaan yang lain adalah misalnya organisasi, kalian tinggal masuk ke organisasi Basnas, atau kan nanti tinggal masuk kepada organisasi yang di luar Basnas. Pembinaan spiritual bagaimana? Saya tidak menyediakan pembinaan spiritual. Pembinaan spiritual ada masyayikh yang lebih kompeten terhadap hal itu, yang sudah ahwalnya itu mencerminkan ilmunya. Oke guys, kita lanjut. Musawah, guys, kita al-musawah. Walaupun di buku ada ya, saya tulis lagi aja nggak apa, barangkali ada yang nggak punya syarah. Adalah ta'diyatu al-ma'na bilafzin musawin lahu al-ijaz. Ta'diyatul ma'na bilafzin aqal minhum al-idnab. Ta'diyatul ma'na bilafzin aktsara minhum. Oke, setelah itu kita kasih peta gambaran seperti itu. Saya juga tidak akan menjelaskan secara detail kata per kata ya, saya akan mengatakan kata yang perlu saya jelaskan saja. Karena ini juga bukan kelas untuk memperdalam ungkapannya para ulama. Saya hanya ingin memberikan gambaran saja secara umum apa itu ilmu balaghah. Kita lihat dalam definisi. Saya pantik aja biar kawan-kawan nanti ketika menemukan definisi, kenapa para ulama kemudian akhirnya berbeda pendapat dalam definisi. Hal ini mungkin bisa kawan-kawan dapatkan mungkin di beberapa diskusi. Maksudnya adalah kenapa dia menggunakan kata ini, kenapa kemudian dia mendefinisikannya dengan hal ini, ila akhirnya. Tapi di majelis-majelis itu jarang banget, di pengajian-pengajian yang kemudian masyayikh yang mendatangkan definisi kemudian dibabat habis definisinya nggak sesuai, itu jarang banget. Biasanya yang bahas kayak gitu adalah Syekh Fauzi dalam ilmu agama, dalam ilmu lughah, atau nanti ada Syekh Husam dalam ilmu akliyahnya. Kita coba perhatikan di sini. Tadi kita sudah gambarkan musawah adalah yang seperti ini, menyampaikan sesuatu sesuai dengan jalannya, jalan yang biasa. Dalam bahasa Arab mereka mendefinisikan dengan apa? Ta'diyatul ma'na, menyampaikan makna dengan ungkapan, dengan lafaz yang setara dengan makna tersebut. Ada muncul pertanyaan enggak? Yang setara dengan makna tersebut. Ada muncul pertanyaan? Cara ngukurnya bagaimana? Yang dimaksud setara bagaimana? Yang dimaksud setara bagaimana? Nah ini, kemudian akhirnya muncul nanti makna musawin lahu. Maka beberapa ulama nanti akan menerjemahkannya lagi, mendefinisikannya lagi, yaitu dengan bilafdhin yajri alaihi urfu awsatin nas. Musawin itu artinya adalah sesuai dengan kebiasaan umumnya orang. Umumnya orang di masa siapa? Wah, yang jelas kita nanti bahasa mudahnya adalah musawah adalah menyampaikan makna dengan lafaz sesuai dengan urufnya orang-orang. Sesuai dengan urufnya orang-orang. Kenapa ausat? Karena ada orang yang nggak biasa, ada orang yang tinggi retorikanya, maka ada orang-orang yang biasa saja. Orang-orang biasa kalau menyampaikan ini bagaimana?
begini, oh berarti itu yang disebut sebagai musawah. Masih nggak jelas juga. Maka dari itu beberapa ulama juga nanti ada yang juga menyebutkan sebenarnya tidak ada musawah, karena musawah itu nanti sebenarnya melihat ketika nggak bisa kita patokan. Kadang musawah itu kalau melihat ada kata lain yang lebih panjang bisa jadi disebut sebagai ijaz. Kalau musawah kemudian ada kata lain yang lebih singkat bisa jadi musawah disebut sebagai itnab atau bahkan takwil. Jadi nanti juga ada yang mengatakan bahwasanya sebenarnya musawah itu tidak ada, karena sebenarnya kita menganggap kata itu lebih itu kan melihat sesuatu yang lain yang kurang. Melihat kata itu kurang karena melihat sesuatu ada yang lebih. Alkulen, kalau kita mau menjadikannya bagian juga nggak apa-apa, kita definisikannya dengan apa? Menyampaikan makna dengan lafaz yang setara dengan makna itu. Ukuran setaranya bagaimana? Sesuai dengan uraf, kebiasaan orang-orang ngomong pada umumnya. Contohnya apa ya? Kita kalau ngomong sehari-hari biasanya seperti itulah. Biasanya di contoh Al-Quran, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Pokoknya kalau ngomong sesuatu tanpa harus ada pengurangannya. Sulit. Oke, kita masuk ke pembahasan ijaznya biar lebih gampang. Definisi ijaz dan itnab. Kita coba definisikan apa itu ijaz. Menyampaikan makna dengan lafaz yang lebih sedikit dari makna tersebut. Apakah ini benar disebut sebagai ijaz? Padahal lebih sedikit ada dua kondisi. Satu punya kendala, satu tidak ada kendala. Maka harus ditambahin kan? Kalau kayak gini doang, berarti ini bukan definisi ijaz, karena ijaz adalah menyampaikan lafaz dengan sesuatu yang lebih sedikit tapi dengan lancar jaya. Iya kan? Maka harus kita tambahin bilafzin aqalla minhu wafin bil gharad, dengan tetap memenuhi makna, memenuhi tujuan. Iya kan? Ketika ada menyampaikan makna dengan lafaz yang aqall minhu tetapi ghair wafin bil gharad, tidak menyampaikan makna, maka kita sebut ikhlal. Maka ini juga sebenarnya takdiyatul makna bilafzin aqall minhu. Kalau sampai sini doang nggak bisa kita sebut itu ijaz ataukah ikhlal. Ijaz ketika wafin bil gharad, ghair wafin bil gharad, maka kita sebut sebagai ikhlal. Lanjut. Oke. Sekarang ke itnab. Adalah menyampaikan makna dengan lafaz yang lebih banyak dari makna, atau dengan lafaz yang lebih banyak dari seharusnya. Ada dua kondisi juga kan? Dengan tujuan dan tanpa tujuan. Kalau sampai sini doang nggak bisa kita sebut sebagai itnab. Itnab itu harus ada ma'afaidah, baru kita sebut sebagai itnab. Seandainya tidak ada faidahnya, ma'adami faidah, maka kita sebut sebagai tatwil atau hasyr. Selesai pembagian itu, tinggal kita akan masuk kepada contohnya melalui bukunya. Ada pertanyaan?
Kalau sudah, kita baca baitnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsaminu. Qala al-babu tsaminu min al-ijazi wal itnabi wal musawat. Qala rahimahullahu ta'ala ta'diyatul, iyanya enggak usah ditasydid ya. Ta'diyatul makna bilafzin qadrihi, bukan diidhofahkan tapi bilafzin qadrihi. Qadrihinya di situ jadi badal. Hai bilafzin qadrihi, sesuai dengan ai bi qadri makna. Ta'diyatul makna bilafzin ala qadri makna, sesuai dengan maknanya. Atau kita sebut tadi ta'diyatul makna bilafzin musawin lahu. Hiyal musawatu adalah musawah. Kasir bidzikrihi, ada yang kasud bidzikrihi. Contohnya adalah sir bidzikrihi, bukan sir gobang-gosir. Kita contohkan sir bidzikrihi. Sir bidzikri. Ada juga sud bidzikri. Ada yang nuskohnya sud, ada yang nuskohnya sir. Coba artinya apa? Sir itu, sir bidzikri itu artinya? Apa? Tujulah Allah, capailah Allah dengan cara zikir kepadanya. Capailah Allah, sir ilallah bizikrihi, dengan cara zikir. Karena zikir, orang yang biasa menyebut zikir kan akhirnya kemudian malu nggak sih? Wah, mulutnya kan sudah aku penuhi zikir, masa itu aku gunakan untuk berkata kasar. Atau sud bizikri, sud ya sadaya sudu, pimpinlah, dari kata siada. Sud bizikri, pimpinlah orang dengan cara mulai awalnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sud bizikri, ini contoh al-musawah. Walaupun contoh ini bisa jadi kita katakan nggak cocok contoh seperti ini. Karena sir di sini ada yang dihapus sebenarnya. Sir itu sir kemana? Sir ilallah. Mana ilallahnya? Ada yang dihapus, tapi kita tahu karena ini bizikri. Bisa jadi ini nggak musawah. Makanya tadi contoh musawah itu biasanya para ulama kalau nyatain musawah bingung banget. Kalian di anak tafsir pas baca Al-Quran di musawah mesti kayak gitu. Ini apa musawahnya dari mana ini? Maka bisa jadi musawah itu dikategorikan ijaz, kitab sesuai dengan apakah ada kata-kata yang lebih, padahal bisa lebih, tapi ini lebih singkat, berarti ini nanti ijaz, atau apakah ada yang lebih singkat tapi memilih lebih, berarti itu itna. Ada yang bilang seperti itu. Contohnya biasanya syarat dan jawab. Para ulama biasanya mencontohkan musawah adalah contoh yang syarat dan jawab. Misalnya kalau enggak la dan kemudian nanti nafiyah lil jins, la nafiyah lil jins, la pokoknya nafi setelahnya adalah istifna, uslub qasr. Biasanya menggunakan uslub qasr, kalau enggak uslub syarat dan jawabnya. Oke. Yang kedua kita masuk wabi aqalla, diatofin ke mana? Ke bilafzin. Ta'diyatul makna bi aqalla minhu ijazun, dinamakan sebagai ijaz. Ulima yang sudah diketahui, yang sudah ma'ruf. Pertanyaannya, wa bi aqalla minhu, apakah lantas disebut sebagai ijaz? Enggak kan?
Harus ada ma al-wafa bil gharad. Maka ini definisinya dalam bait ini kurang. Salah, kita salahin. Nggak usah kita salahin, tinggal tambahin aja. Beliau karena nggak bisa menemukan lagi, ini kan namanya matan. Biasanya matan itu yang berbentuk nazam itu lebih sulit ketimbang matan berbentuk nazam. Karena sulit banget. Kadang ada koid yang hilang, padahal ini koid penting banget. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa dipahami nih. Ijazun. Wa bi aqalla minhu ijazun ulim. Yang lebih sedikit disebut sebagai ijaz, tapi dengan ma'al wafa bil gharad. Wa huwa, yaitu ijaz ila qasrin wa hadfin yang qasim. Aslinya wa huwa yang qasim ila qasrin wa hadfin. Khabarnya huwa adalah yang qasim ila qasrin wa hadfin. Di sini pakainya qasrin, nggak mungkin dibaca qisar. Tetapi nanti ala al-qaulil muhaqqaq, ijaz itu adalah ijazu qisar dan ijaz hadzaf. Kita langsung contohkan kali ya. Ijaz qisar dan ijaz hadzaf. Bagian sini bisa saya hapus ya. Ijaz terbagi menjadi dua. Yang masyhur adalah ijaz qasr dan ijaz hadzaf. Qasr bacanya begini. Tapi alal qaulil muhaqqaq yang disebutkan oleh Imam Dusuki adalah ijaz qisar. Ini yang masyhur. Nanti biasanya para dosen-dosen azhar, dokter azhar bilang ijaz qisar. Apa itu ijaz qisar? Apa itu ijaz hadzaf? Ijaz hadzaf adalah dengan lafaz yang kurang tetapi fihi hadfun. Berarti fil lafzi, fil kalam hadfun. Hadfunnya ada kalanya hadful kalimah, ada kalanya hadfu jumlah, ada kalanya hadfu jumal. Ada kalanya hadfu kalimah, hadfu jumlah, atau kita sebut aja misalnya di sini hadfu kalimah, ada kalanya jumlah. Jumlahnya ada jumlah wahidah, ada kalanya jumal. Kalimahnya bisa berbentuk mudhof, bisa berbentuk sifat, bisa berbentuk mausuf yang hilang. Ila akhirnya. Jelas nanti ada penghapusan dalam kalimat itu yang diperbolehkan, yang kalian pelajari dalam ilmu nahwu ada misalnya musnad boleh dihapus, musnad ilaih boleh dihapus, naat boleh dihapus, man'ut boleh dihapus. Itu termasuk ke dalam nanti ijaz bil hadfi. Nanti akan kita jelaskan. Salah satunya adalah ijaz qisar, tidak ada penghapusan, tapi yang kita sebut kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kata-katanya singkat, padat, dan jelas. Orang sudah langsung paham bilang kayak gitu, maknanya panjang, banyak, tetapi lafadznya sih. Barangkali kawan-kawan anak-anak usuluddin tingkat 2 atau usuluddin tingkat 3 kan sudah melewati ilmu balaghah ya di tahun kedua. Anak-anak syariah itu nanti di tahun ke 3 itu biasanya akan ada pelajaran yang namanya balaghah. Biasanya dicontohkannya apa yang paling terkenal? Walakum fil qisasi hayah. Biar kita tahu mana kata-kata singkat, padat, dan jelasnya. Walakum fil qisasi hayah. Kalau di mukorong-mukorong kalian dijelaskan wujuh al-ikhtisornya. Kita ambil beberapa wujuh al-ikhtisornya di sini. Walakum fil qisasi hayah. Khabarnya mana? Walakum atau fil qisas. Fil qisas hayah lakum. Aslinya mau bilang fil qisas hayatun. Kalian biasanya kalau ngomong qisas apa sih sebenarnya tujuan qisas itu agar apa? Agar hayah. Oke, langsung tujuan paling utamanya agar hayah.
Tapi kan biasanya orang-orang yang ingin memperjuangkan kisos itu apa? Bro, kalau nggak ada kisos, nggak bakal ada orang yang bunuh. Kalau orang yang ini, nggak bakal ada begini. Berarti kalau ada kisos, maka tidak akan ada saling membunuh. Tidak akan ada saling membunuh. Orang mau bunuh takut. Misalnya begitu. Tetapi yang tidak disebut harusnya fil kisosi nafyul qatli loh. Dalam kisos tidak akan ada, ketika ada hukum kisos maka akan ada nafyul qatli, akan ada pembunuhan yang hilang. Enggak, beliau menyebutkannya Allah berfirman fil kisosi hayatun, bukan nafyul kisosnya, karena nafyul kisos itu sebenarnya nafyul qatl itu bertujuan adalah agar ada kehidupan. Cuma kehidupan yang bagaimana? Di sini diungkapkan dengan nakiroh yang para ulama biasanya para mufassir menyebutkan hayatun azimah. Maksudnya hayat azimah bagaimana? Hamdan habis dibully. Bro, wah misalnya bully. Apa ya? Jangan Hamdan lah. Saya takut. Raul, jangan Raul lah. Misalnya Yusuf dibully. Suf, tiap hari di rumah mulu kayak tutup panci. Misalnya mahasiswa kayak tutup panci di rumah mulu, nutup apa doang gitu. Dia akhirnya dibully terus. Hari 1, hari 2 nggak apa-apa, sampai ke hari ke-10, 30, lama-lama dia udah dongkol juga. Karena bulinya nggak cuma bully doang, kadang sambil nendang. Pengen bunuh dia. Bunuh. Kejadian kayak gitu nggak cuma di satu tempat kan, di banyak tempat. Ada orang keinginan bunuh gara-gara percikan sebenarnya bukan satu percikan saja, dia sudah banyak banget, lama banget menyimpan hal itu, kemudian menyala lah abangku. Nah, ketika kemudian orang yang membunuh itu dibilang, bro kamu kalau bunuh bakal dikisos, bakal dibunuh balik. Dia yang tadinya mau ngebunuh orang, bro, seandainya A tadi balas dendam, bunuh orang, kira-kira berhenti di situ nggak? Kalau nggak ada keadilan? Enggak, dia A bunuh B, keluarga B nggak terima, A dibunuh. A-nya tahu mau dibunuh, bawa seging, akhirnya tawuran, akhirnya yang kebunuh kadang bisa sampai 10, 30. Iya kan? Dalam satu kasus pembunuhan itu banyak banget tuh, bisa menimbulkan banyak pembunuhan kalau tidak ada keadilan. Kisos itu menghilangkan hal itu semua. Kejadian kayak gitu, yang satu pembunuhan bisa menimbulkan banyak pembunuhan, itu gak cuma di satu tempat, banyak banget. Maka Allah cuma berfirman, walakum fil qisosi hayah, singkat, padat dan jelas. Artinya adalah kayak gitu tadi. Dalam kisos, kalian akan hidup yang nyaman, aman. Gak bakal ada pembunuhan yang berakibat pembunuhan lagi, pembunuhan lagi. Terus kalian bilang, lo nyatanya dulu zaman dulu ada kisos atau di mana tetap ada pembunuhan misalnya. Ya kita lihat siapa yang melakukan siapa yang menjalankan hukum kisos itu. Iya kan? Hukumannya sudah benar aturannya, cuma ada yang menjalankannya gitu kan ya. Pancasila kan udah benar. Aduh. Ganti. Tapi yang menjalankannya kan ya. Tergantung. Sorry. Direkam lagi. Walakum fil qisosi hayatan. Oke, gitu ya. Jadi ini kata-katanya singkat, tapi artinya kayak tadi tuh. Dalam hukuman kisos itu ada hidup yang luar biasa bagi kalian semua. Orang paham? Iya juga ya. Kalau dia begini, bakal begini. Maka hal itu semua akan dihilangkan gara-gara kisos. Ungkapannya dengan kata-kata walakum fil qisosi hayat. Ada lagi contoh lagi selain walakum fil qisosi hayat. Ada yang hafal hadis ini? Innal mumbatta. Ada yang hafal? Innal mumbat. Terus la ardon kotor. Terus wala dhahran abqa. Ini hadis Nabi. Kalau ini perkataan, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini hadis Nabi.
Ada yang tahu artinya? Innal mumbat la ardon qata wala dhahron abqa. Bapak sampein aja biar saya nggak dikira lagi stand up comedy nih. Mumbat. Hah? Ada yang nyari nggak di internet? Mungkote Safar. Bro, kalian jadi atlet apa namanya? Apa sih kayak yang sampai 12 km namanya apa? Maraton. Kalian jadi atlet maraton. Coach kalian bilang dari awal nggak usah pakai kecepatan penuh. Awal kalian kecepatan biasa aja. 10 km per jam nggak apa-apa. Kalian enggak. Dari awal itu larinya sudah kayak citah. Atau larinya kayak orang lagi dikejar tagihan. Lari kenceng banget. 80 km. Ternyata baru nyampe 800 meter. Itu sudah ngos-ngosan. Tujuannya tercapai? Badanmu bagaimana? Agak rusak. Kalau ini dulu ada kisah orang yang mau safar dari A ke B, naik kendaraan onta. Nah, onta betul bukan sih? Nah, naik onta lah. Nah, naik onta. Oke kan? Naik onta mau ke B. Dia paksa tuh ontanya biar cepet sampai. Padahal kata orang-orang biasa nggak boleh dibikin capek onta ini. Dia paksa biar dia bisa cepet sampai. Dia lanjutkan perjalanan dari siang ke malam, sampai kemudian ke tempat ini. Belum nyampe tempatnya, ontanya sudah sakit karena dipaksa. Pertanyaannya, tujuan sudah tercapai? Belum. Ontanya dipaksa kemudian sakit, akhirnya nggak mau berjalan lagi, masih bisa dipakai enggak? Itu mereka Rasul bersabda, innal mumbata la ardon qata wala dhahran abqa. Orang yang mungkote fis safar, orang yang terputus di jalan gara-gara memaksa kendaraannya, itu tidak menyisakan ontanya. Maksudnya ontanya sakit, dia tidak juga mencapai tujuan. Qata itu artinya menempuh. Dia tidak menempuh tujuan, dia tidak pula menyisakan perlengkapannya atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Maknanya dalam banget, bisa dipakai di manapun, tapi cuma bahasanya begini doang. Innal mumbata la ardon qata wala dhahran abqa. Artinya adalah orang yang memaksakan dirinya, ya kan? Orang yang memaksakan dirinya untuk menggapai sesuatu sehingga tidak memperhatikan hak-hak dirinya, dia tidak akan mencapai sesuatu tersebut. Dirinya sendiri pun dia akan dia akan merugikan dirinya dengan dalam bentuk tidak mencapai tujuan dan merusak dirinya. Tapi dengan kata-kata innal mumbata la ardon qata wala dhahran abqa. Itu termasuk ijaz ikhfa. Tidak ada yang dihapus di sana, tapi artinya sudah mendalam, singkat, padat dan jelas. Oke, kita pakai contoh yang ada di dalam bait. Sudah semuanya, kawan-kawan sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ila qasrin. Di sini sengaja pakai qasr karena ini yang masyhur pakai qasr. Padahal yang nanti alal taqalid tahqiq adalah qisr, cuma nggak mungkin dipakai di bait ini. Wa huwa ila qasrin wa hadfin yang qasim. Contohnya,
ka'an majalisil fusuqi bu'da wala tusahib fasiqan fatarda. Contoh-contoh beliau itu. Contoh-contoh yang luar biasa, soleh banget. Maka dikatakannya an majalisil fusuqi bu'da wala tusahib fasiqan fatarda. Ini nanti masuk kepada ijaz qisar. An majalisil fusuq bu'da. Kemudian la tusahib fasiqan fatarda. In an majalisil fusuq bu'da. Di sini kira-kira contoh ijaz qisar atau ijaz hadzaf? Ijaz qisar apa ijaz hadzaf? Ijaz hadzaf. Di sini bu'dan, bro, sebenarnya masdar bisa menggantikan fi'il amr apa enggak? Bisa. Seperti ketika misalnya saya bilang ke kalian, sobron ayyuhaz zumala. Ayyuhaz zumala. Sobron itu sudah bisa tanpa ada fi'il yang mahdhuf di sini. Dia sudah menempati posisi fi'il amr. Sobron. Dia beramal kepada nanti yang setelahnya. Tapi dalam posisi ini bu'dan, dia nggak boleh nggak ada fiilnya. Kenapa? Nanti para ulama mengatakan karena dia masdar, ma'mulnya didahulukan. Ini kan ma'mulnya. Apa yang dijauhi? Tempat nongkrongnya orang-orang fasik. Tongkrongan kefasikan. Tongkrongan kefasikan. Jauhilah tongkrongan kefasikan. Pertanyaannya, boleh nggak? Di sini memang bu'dan tanpa ada fi'il yang mahdhuf, nggak boleh karena makmulnya mutaqaddim. Makanya di sini ada ib'id yang mahdhuf. Ba'ida, ba'uda ya ba'udu, ub'ud bu'dan. Maka di sini harus ada yang mahdhuf. Harus ada ub'udnya karena amilnya makmulnya mutaqaddim. Maka di sini contoh apa di sini yang mahdhuf? Kalimah. Kalimah apa yang mahdhuf? Adalah nanti fi'lun. Jadi di sini contoh an majalisil fusuq, dari tongkrongan kefasikan jauhilah kalian. Benar-benar jauhi. Ub'ud bu'dan. Oke, maka di sini ada yang dihapus yaitu kata ub'ud. Selanjutnya, ini nih. La tusahib fasiqan fatarda. Fatarda roda yarda di sini artinya adalah halaka yahlaku. Tahlak. Celaka. Binasa. Agan dulu lah ya. Di sini saya soalnya agak detail sedikit, nanti pas balik ke pembahasan amil nawasib. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tusahib fasiqan fatarda. Ada kata-kata begini. La ta'kul at'imah harrah fis sahur fatusoba bi al-ishal misal. Ini masuk ke pembahasan nawasib daripada fi'il mudhari'. Kita artikan di sini la tusahib, balik lagi ya. Insyaallah kita akan cepat
biar kalian bisa berbuka di manapun. Hari pertama belum ada ya biasanya ya. Oh iya. Oke ya, setelah ya. La takul at'imatan harrah. Harrah itu istilahnya kan pedas ya. Kalau di Mesir bukan panas. Jangan makan makanan pedas di saat sahur. Waktu soba gimana? Nanti kamu diare. Waktu soba bil ishal. Nanti kamu diare. Sebenarnya ada hilang nggak sih di sini? Atau kalau kalian artikan hingga kan? Kalau kalian artikan hingga maksudnya gimana? Jangan makan makanan pedas di sahur hingga kamu diare. Berarti kalau makan pedas sampai nggak diare nggak apa-apa. Kalau diartikannya hingga kan? Enggak. Di sini artinya dalam bahasa Arab nggak ada yang mahdhuf. Tetapi artinya kalau di Indonesia kan tadi pakai nanti. Jangan makan makanan pedas, nanti kamu ishal. Maka para ulama di sini sebenarnya mengandung arti apa? La ta'kul at'imatan harrafis sahur in ta'kulha tusab bil ishal. Ada semacam syarat yang dikandung dalam uslub seperti ini. Dikandung ya, bukan mahdhuf. Dikandung dalam ini ada kata-kata kalau kamu makan nanti kamu kena diare. Dikandung. Berarti di sini tanpa menyebutkan kata ini tapi sudah mengandung arti ini. Masuk ke ijaz bil hadzi atau ijaz bil qisar? Ijaz bil qisar. Lafaznya pendek tapi masih mengandung kata ini. Mengandung arti yaitu kayak tadi itu misalnya. Di sini apa? La tusoi fasikon fatarda. Jangan kamu kawani orang yang fasik. Seru banget ya. Kita semua fusuk apa enggak sih? Enggak, siapa ngomong enggak? Kamu punya TikTok? Punya Instagram? Yang kalian lihat apa? Cowok-cowok kan yang kalian lihat, perempuan-perempuan kan? Gak usah bang, fase gak ada. Cewek-cewek juga ada. Rusak gak sih kita? Aduh, la tusahib fasikon fatarda. Jangan berkawan dengan orang fasik. Nanti kamu ikut binasa. Berkawan dengan orang fasik lantas langsung jadi binasa. Bagi orang yang soleh itu nggak bisa. Emang kita nanti akan tiba-tiba semangat dalam ibadahnya, semangat dalam perjuangannya menurun gara-gara bersamaan dengan orang-orang fasik. Itu yang disebut sebagai bencana. Bencana nggak mesti kemudian masuk neraka, tapi kemudian nanti terbawa arus lah ila akhiri. La tusahib fasikon fatarda. Berarti apa? Jangan berkawan dengan fasik, nanti kamu celaka. Ada yang mahdhuf. Maka bait ini adalah contoh untuk ijaz qisar. Ini contoh untuk ijaz bil hadfi. Ini untuk contoh ijaz qisar. Ini ijaz bil hadfi yang ada di bait. Ini ijaz qisar. Walaupun beberapa pensyarah menyebutkan contoh ini hanya sekedar pelengkap bait aja. Kalau kalian baca sendiri nanti di Jawahar Makno, ini sebagai takmilah. Mana takmilah? Ya nggak ada faidahnya, nggak sedang menjelaskan sebuah kaidah, enggak. Tapi beberapa pensyarah yang lain mengatakan enggak, ini nggak sekedar takmilah. Ini bisa menjadi contoh daripada ijaz qisar. Ini contoh ijaz bil hadfi, ini contoh ijaz qisar. Oke. Maka kita contohkan, baca ulang lagi. Ka'an majalisil fusuqi bu'dan. Bu'dan ay ibba'u bu'dan. Jauhilah majlis-majlis kefasikan. Wala tusahib fasiqan fatarda. Jangan kamu kawani, janganlah kamu berkawan dengan orang fasik, nanti kamu celaka. Oke. Sisanya yang belum kita contohkan apa? Ijaz bil hadfi yang banyak itu ya. Kita ambil dari buku sini. Ada banyak contoh. Ijaz bil hadfi. Ada pertanyaan kawan-kawan? Istirahat sejenak. Tadi udah kita istirahat buat
Kalian nanti calon-calon para mentor, calon-calon guru bagi adik-adik kelas atau bagi generasi setelahnya. Kalian lebih tahu dengan kondisi kalian ya. Orang tuh kalau belajar harus berhenti 30 menit dulu kah dan lain-lain kah. Saya nggak relate soalnya. Makanya saya terobos aja terus. Nggak relate, harus berhenti dulu, harus ngapain dulu, nggak relate. Jadi ya kadang terobos terlebih dahulu. Di samping ada hal-hal yang lain yang buat saya kemudian harus lanjut terus. Kita lanjut ke contoh ijaz hadzaf, yaitu ketika yang dihapus adalah sebuah kalimat. Contoh di sini was alil Korea. Kalau sifah gimana? Coba yang hafal ayat ini di kisahnya Nabi Khidir. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Kalau yang mausuf biasanya dicontohkannya nanti di kisahnya Nabi Dawud. I'mal sabighat. I'mal sabighat. Tulis saja. I'mal sabighat. Oke, kita bahas satu persatu. Was'al Korea artinya apa? Tanyakanlah. Harusnya tanyakanlah kepada penduduk desa. Mana kata penduduknya? Nggak ada. Maka salah satu cara pertama adalah di sini ada mudhof yang mahdhuf. Maka ada kalimat yang mahdhuf, yaitu kata ahl mahdhuf. Ini sebuah cara memahaminya. Disebut sebagai ijaz bil hadfi. Bagi kalian yang sudah pernah belajar ilmu bayan, majaz mursal, nggak ada yang mahdhuf. Al-qaryahnya kita artikan sebagai ahl. Kalau al-qaryah kita artikan sebagai ahl, tidak ada hadzaf di sana. Maka kita sebut sebagai majaz mursal. Jadi dalam satu kata ini bisa kita sebut penjelasannya boleh mengatakan bahwasanya di sana ada ijaz bil hadfi, menghapus ahl. Bisa juga kita menganggap enggak ada yang dihapus, qaryahnya diartikan ahl ala sabilil majaz mursal. Kok bisa kayak gitu? Teks itu takrijnya. Mana yang lebih unggul? Urusan lain. Ya, kalau kalian istimbatnya para ulama ada teksnya satu, para ulama menganggap di sini wajib, di sini sunnah. Apa yang membuat antum menganggap hal itu wajib? Apa yang membuat antum menganggap hal itu sunnah? Semuanya pakai korinah. Di sini juga bisa kayak tadi. Ini bisa jadi ada ahl yang mahdhuf, bisa juga nanti menjadi majaz mursal kata qaryahnya, tidak ada yang ini. Maka kita anggap di sini contoh sebagai ijaz bi hadfil mudhaf. Di wa kana warahum sifah yang mahdhuf. Ada sifah yang mahdhuf di mana di sini? Safinah. Bro, konteksnya Nabi Khidir lubangin perahu yang bagus. Perahu yang bagus malah dilubangin. Terus habis itu beliau bilang, di sana itu ada raja, di daerah sini itu ada raja. Dia akan ngambil secara paksa setiap perahu. Dalam konteks dia habis itu, kenapa kamu ngelubangin perahu? Karena ada raja-raja yang ngambil perahu doang cukup apa enggak? Nih, saya ada papan tulis. Udah bagus nih. Bagus enggak sih papan tulisnya? Bagus ya? Saya lubangin. Bro. Ngapain kamu lubangin? Ada orang di sana pencuri papan tulis. Kalau saya cuma papan tulis doang, difahami apa enggak? Enggak. Pencuri papan tulis yang bagus, makanya saya lubangin. Biar enggak diambil. Iya kan? Konteksnya begitu. Konteksnya ada perahu diambilin sama orang. Perahu yang bagaimana kan nggak mungkin Safinah doang kan? Tapi karena ada konteksnya, bahwasanya itu konteksnya Nabi Khidir melubangi perahu itu agar gak diambil, berarti yang diambil ya khudu kulla safinatin sholihah, ada naat yang mahdhuf. Oke, mausuf ani amal sabighat. Nabi Dawud disuruh bikin apa?
baju zirah. Kalian tahu baju zirah itu yang bajunya apa, rantai-rantai semua tuh, yang bentuknya kayak tubuh manusia, rantai semua, itu namanya baju zirah. Aslinya ani'mal duru'an sabiqat. Sabiqat sebenarnya sifatnya aja, buatlah dirah, buatlah baju zirah yang sempurna. Yang disuruh buat adalah duruknya, bukan sabiqatnya, karena sabiqat sebagai sifatnya saja. Tahu dari mana? Karena konteksnya nanti bisa jadi sababun nuzulnya, bisa jadi nanti tafsirannya, atau konteks lah ya. Di sana nanti ada yang mengatakan bahwasanya itu yang dimaksud adalah duruk, karena Nabi Daud disuruh membuat duruk. Ada pertanyaan? Selesai nih, bentar lagi nih, besok itu kan selesai. Ya, contoh hadzaf jumlah. Di situ apa? Contohnya Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati. Bukan. Yang apa? Wadrib. Apa? Di sini, kalau di sini contohnya apa? Idrib bi'asakal bahar. Idrib bi'asakal bahar. Idrib bi'asakal bahar. Tiba-tiba fanfalaq. Kalau katanya terpecah kan? Pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Lalu lautan itu terbelah. Kapan? Mana scene? Mana bagian yang Nabi Musa memukul baharnya? Kok tiba-tiba sudah fanfalaq aja? Berarti kan harusnya Nabi Musa setelah diperintah untuk memukul laut itu mukul dulu kan? Maka di sini ada fadorobal bahar fanfalaq. Kenapa nggak dihapus? Karena sudah mafhum. Dihapus. Contoh terakhir adalah contoh Nabi Yusuf. Fa'arsilun Yusuf. Berat nih. Guys, kalau punya niat, tekad baik, kalau bisa jangan diumbar-umbar. Kalau punya niat, tekad baik, dan kamu yakin akan ini, kalau bisa jangan diumbar terlebih dahulu. Dalam satu kasus tidak bagus untuk diumbar-umbar. Saya tarik ke dalam konteks biasanya beberapa orang yang sudah khidbah, biasanya kalau masih khidbah nggak mau di apa namanya, di expose sama sekali, karena khidbah tuh masih rawan. Itu kan lihat baik kan ya? Jangan diumbar-umbar terlebih dahulu. Siapa tahu nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Atau kalau punya proyek bagus, kita bercermin kepada kisahnya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf itu punya mimpi kan ya? Mimpinya kan mimpi yang bagus. Orang apa namanya? Ro'a itu apa? Da'asyara kawkaban wal qamara ra'aituhum li sajidin. Semuanya pada sujud. Kata ayahnya, ada bahaya. Hal yang baik kalau bisa, karena biasa jadi ada orang yang hasut. Kalau sama teman sendiri nggak bisa jadi. Kayak misalnya kalian nanti yang S2 di sini punya gagasan proyek tertentu, kamu upload, ternyata proyek itu diambil sama orang lain. Waduh, itu hasil karya saya itu diambil. Ya, siapa salah? Kamu upload. Hal baik bagusnya nanti disembunyikan terlebih dahulu, baru nanti disampaikan ketika sudah jadi. Oke, di situ kan kisahnya gimana? Nabi Yusuf ketemu sama dua orang yang mimpi lah ya. Kita kisah singkat aja gimana? Nabi Yusuf punya dua teman yang mimpi. Ada yang makan yakulu at-tayru mir roksi. Ada juga satu yang asiru khomro. Kemudian salah satu dari itu keluar dari penjara. Ya kan? Rajanya mimpi ini aras al-baqaratin simani yaquluna sab'an ijafu. Ya akhirnya dibilang saya mimpi kayak gini. Orang pintar di kerajaan itu bisa jawabnya satu bilang al-dughatu ahlam.
Mimpi biasa itu mah, bunga tidur. Satu bisa jawab lagi, enggak. Ini kayaknya ada makna tapi saya nggak ngerti. Kasih tahu. Tiba-tiba ada orang yang pernah ditafsirkan mimpinya, ngerti kabar itu, panggil lah. Saya ngerti Raja, ada yang bisa nafsirin mimpi antum nih. Tapi kasih saya mandat dulu biar ke penjara karena dia masih penjara. Akhirnya dia bilang apa? Fa'arsilun. Apa dong? Fa'arsilun. Yuk, kasih aku akses ke penjara. Tiba-tiba Yusufu, mana sin dia kemudian ke penjara? Mana sin dia kemudian diizinkan? Mana sinnya? Gak ada kan? Sin tahu kan sin? Skene atau skena? Coba skena. Kalau kayak gini apa? Oke, Sigma. Pak Arsilon, Yusuf. Setelah Pak Arsilon, nggak ada sin, nggak disebutin. Harusnya apa? Setelah diminta Pak Arsilon kan harusnya dijawab Fa'arsalani ila Yusuf. Mereka ngasih akses saya menuju Yusuf untuk menanyakan ruqyah. Satu doang, nggak mungkin dong. Fakultu li Yusufu ila akhirih. Dia udah sini yang mahdhuf di sini. Gak usah diceritain karena nggak penting perjalanan itu. Apa faedahnya perjalanan itu misalnya dalam sinetron itu, dalam drama itu. Lanjut. Sudah ya, itu contohnya. Sudah selesai. Kita langsung ke wa'aksuhu. Ada pertanyaan? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aksuhu yu'rafu bil itnabi. Aksuhu kembali ke ijaz. Wa aksul ijaz. Berarti kalau kita definisikan apa? Ta'diyatul ma'na bilafdhin aktsara ma'a fa'idatin. Yu'rafu bil itnab. Contohnya apa? Kalzam qar'al babi. Kalzam ra'akallahu qar'al babi. Ra'akallahu artinya menjaga. Semoga Allah menjagamu dari segala keburukan. Qara'al bab. Poin intinya cuma bilang ilzam qara'al bab. Kalian terus-meneruslah mengetuk pintu Tuhan. Asik. Teruslah mengetuk pintu Tuhan. Tapi ada doanya ra'akallah, semoga Allah menjaga kalian. Ra'akallah di sini sebagai itnab. Tujuannya untuk apa? Nah, nanti akan ada penjelasannya. Tujuannya untuk apa sih kayak ra'akallah kayak gitu tuh tujuannya untuk apa? Ini di sini ada kata ra'akallah yang sebagai ziyadahnya. Oke, yang pertama, yaji'u bil idahi ba'dal labsi. Labs bukan lubs. Ba'dal labs. Labs itu adalah kesamaran atau keibham, ketidakjelasan. Yang pertama, tujuan itnab adalah ada kalanya idah ba'dal labs atau kita sebut biasanya al idah ba'dal ibham. Al idah ba'dal ibham. Oke, kita contohkan dengan baik dengan sebuah hadis. Saya mengutip sebuah hadis di sini. Dapat dari syarah satunya yaitu karya Syekh Abdullah Al-Harari. Beliau bilang, udah ya, ini selesai. Kita itnab. Yeah. Oke. Ini redaksinya begini tuh, harusnya tulul amal mungkin. Oke. Gak apa-apa. Kita cek ya. Kira-kira yakbur apa yakbir? Kira-kira yakbur apa yakbir nih? Saya belum ngecek di ini katanya riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Harusnya saya ngecek langsung ke sana. Tapi saya ngelihat di kamus kalau yakbur itu artinya adalah besar biasanya atau lebih tua dari yang lain.
Kalau di sini kira-kira artinya apa? Tua kan? Menjadi tua kan? Itu kabiro, yak baru ibnu Adam, wayak baru mahu itnan. Tapi ini saya tanpa melihat memang realita riwayat hadisnya bagaimana. Dia pakai riwayatnya yak baru atau yak guru. Udah, kenapa saya bilang kayak gitu biar kalian lebih detail lagi. Kalau lagi pengen hadis harus cari ke hadisnya, nggak main langsung kajian bahasa, langsung ke hadisnya sana karena banyak orang yang syarah di sana. Yak baru ibnu Adam, anak Adam jadi tua. Kemudian bersamaan dengan hal itu ada dua hal juga yang ikut tua. Yang pertama, hubbul mal, tambah tua kan berarti tambah bijak. Yang penting hidup, men. Kita kan masih idealisme ya. Setelah itu watulul umur, maksudnya tulul amal. Yang dulu punya angan-angan, oh kan kita harus begini. Biasanya tambah tua, ya yang penting bagus. Saja. Ya kalian kalau ke sesepuh banget nih. Saya kan bukan sesepuh tapi ya. Jadi kadang kita bukan lagi ini, tapi memang biasanya otaknya karena sudah melihat, duh ini kayaknya sulit deh. Di kalian ininya yang memang ini. Biasanya umumnya begitu. Ya baru ibnu Adam, anak Adam tambah tua pula dua hal, yaitu kecintaannya terhadap harta dan angan-angannya yang panjang. Impiannya boleh lah, tapi maksudnya biasanya tulul amal itu adalah harapan-harapan untuk hidup lebih panjang. Ini tanpa disebutin sebenarnya langsung dari awal misalnya nih, yak buru ibnu Adam, yak baru ibnu Adam, yak baru mau kubul malwatul umur, cukup nggak? Tanpa ada kata ithnani, kayak boros-borosin kan? Tujuannya untuk apa? Ini masih mubham. Ini sebagai idoh, sebagai penjelasannya. Kalau dari awal cuma langsung yak baru ibnu Adam, yak baru mau kubul malwatul umur, itu nggak menarik. Tapi kalau kita sebutin anak Adam, manusia tambah tua, maka ada dua hal yang tambah tua. Karena langsung nunggu. Apa ya dua hal yang tua itu? Nunggu nggak? Iya kayak gitu. Maka ini adalah al-idoh ba'dal ibham. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar orang penasaran dengan ini. Litatasyawaqqan nafsu ila hada. Itu al-muwaddah atau al-mudhah. Oke. Yaji'u bil idahi ba'dal labsi. Contohnya ini, yaitu yak baru ibnu Adam wa yak baru ma'husnan hubbul mal wa tulul umr. Tujuannya untuk apa? Li syauqin, agar jiwa ini penasaran lah istilahnya, menanti-nanti, agar jiwa pendengar penasaran, menanti-nanti apa yang akan dijelaskan setelahnya. Au tamakkunin fin nafsi, agar lebih mengena, karena sesuatu yang dinanti-nanti itu akan lebih mengena didapatkan dengan sesuatu yang tiba-tiba datang aja. Oke, sesuatu yang dinanti-nanti akan lebih mengena daripada sesuatu yang begitu saja datang. Oke, itu satu. Yang kedua, berarti tadi bentuk pertama adalah bil idoh ba'da labs. Itu jenis pertama daripada itnab. Jenis kedua dari itnab, waja'a bil ighali. Ini jenis kedua adalah ighal. Apa itu ighal? Kita jelaskan di sini. Khatmul kalam bima yufidu nuqtah yatimul kalam biduniha. Kalian yang punya syarah silahkan tinggal tunjuk di syarah. Kita akan tulis khatmul kalam. Ini ighal, al-ighal bima yufidu nuqtatan yatimul kalam biduniha. Contohnya apa? Ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya syabab, asik. Ittabi'ul mursalin. Ikutilah orang-orang yang menjadi rasul. Ikutilah orang yang tidak meminta kalian sepeser pun upah, apapun, imbalan apapun. Habis itu, mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk.
Kira-kira perlu penjelasan ini nggak kalau kita sudah menyebutkan al-mursalin? Nggak usah kan? Perlu mursal, ya mesti muhtadun. Ngapain di sini disebutin wahum muhtadun? Tujuannya untuk apa? Nah tadi ada nuktah di sini. Sebenarnya yatimul kalam biduniha tanpa kata muhtadun ini sudah difahami sebenarnya. Tapi kenapa tetap menyebutkan ini? Maka ketika tetap menyebutkan ini karena ada nuktah disebut sebagai nanti kitabnya ighal. Ighal adalah menyebutkan kata yang sebenarnya tidak perlu, sebenarnya kalamnya sudah sempurna, tapi disebutkan lagi sebagai penguat. Di sini adalah sebagai penguat agar orang tidak salah kan barangkali karena kita sudah bilang ittabi'ul mursalin, kemudian habis itu ittabi'u lagi. Bisa jadi orang menganggapnya ittabi'u yang pertama dengan ittabi'u yang kedua bisa jadi menganggapnya berbeda. Misalnya, maka ini sebagai memperkuat yang makna yang dikandung oleh al-mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Maka di sini para ulama menyebutkannya ini untuk lebih memperkuat. Lanjut. Agar orang lebih, kalau di sini para ulama menjelaskannya agar apa? Agar orang lebih mengikutinya. Lebih tunduk. Saya kasih label yang membuat orang akhirnya, oh iya benar, saya mengikuti orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk. Selanjutnya wat tadhyil. Selanjutnya adalah tadhyil, takrir, i'tirad, takmil. Tadhyil apa tadhyil? Ta'qibu jumlah bijumlah tahtawi ala maknaha. Tabyinu jumlah bijumlah jadi panas ya. Duh, kayak gini aja deh. Gak apa-apa kan? Maaf ya. Logis ya, depan dilihatin banyak orang nih. Tadi apa? Ta'qib jumlatin bijumlatin. Ta'qib jumlah bijumlatin. Litakid ya? Litaukid. Mendatangkan jumlah setelah jumlah yang lain karena ingin menguatkan. Ada dua yang tajri ats-tsaniyatu majrol masal. Kalau tajri maka majro, kalau tujro maka mujro. La tajri ats-tsaniyatu mujron masal. Ada dua jumlah yang kedua itu sebagai penguat. Tetapi ada kalanya jumlah kedua itu seperti masal. Dan ada kalanya jumlah kedua tidak seperti masal. Di sini contohnya nanti titik wahal nujazi illal kafur. Wahal nujazi illal kafur. Dalam posisi ini di contohnya ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sebelum masuk ke sana, kita contohkan terlebih dahulu yang mudah. Ahmad yajtahid wa yasbir. Ahmad yajtahid wa yasbir hatta yudrika munahu. Man jadda wajada, atau man sobara dhafira. Coba dalam sebuah kasus begini, saya cerita Ahmad itu berusaha bersungguh-sungguh, lalu dia sabar sampai kemudian mendapatkan keinginannya. Man jadda wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh ia akan mendapatkannya. Man sobara dhafira, orang yang sabar akan mendapatkan keinginannya. Walaupun seandainya di sini dia bukan masal, maka ini seperti masal nggak sih? Karena dia menguatkan jumlah pertama dan dia bisa dipakai bukan cuma kasus si Ahmad aja.
ada kasus lain yang bersungguh-sungguh, dia juga bisa, hal ini juga bisa dipakai buat kasus yang lain. Ada sebuah kasus, kemudian kita pakai ini. Apa kasus ini? Kata-kata ini hanya bisa dipakai untuk ini? Enggak, bisa dipakai untuk kasus yang lain. Ini lihat nih, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ini kasusnya lagi apa? Nabi Muhammad waktu itu kalau tidak salah lagi ke Mekah melihat berhala sudah dihancurkan. Berhala-berhala sudah dihancurkan nih. Beliau bilang, ja'al haqqu. Kebenaran telah datang, kebatilan telah sirna. Habis itu beliau bilang, innal batila kana zahuqu. Kebatilan memang akan sirna. Ini hanya bisa dipakai untuk kasusnya Nabi itu doang. Apakah bisa dipakai untuk yang lain? Bisa dipakai untuk yang lain. Maka ini jumlah yang kedua menguatkan jumlah pertama, tetapi jarin majrol mathal. Bisa digunakan untuk seperti mathal. Sebagaimana ini nanti di sini. Sedangkan yang satunya nggak bisa, malah tajri majrul mathal. Contohnya adalah di sini ada jumlah sebelumnya di sini jelasin sailul arim, banjir bandang. Habis itu Allah berfirman, wa hal nujazi illal kafura. Kami tidak akan membalas kecuali kepada orang kafir. Atau orang kafir nikmat, saya nggak ngerti, saya belum cek kafir nikmat atau kafir beneran. Di sini ada yang mahdzuf. Wa hal nujazi dzalikal jaza. Jadi kata-kata ini nggak bisa berdiri sendiri. Kalau ini kan innal batila kana zahuqu bisa dipraktekkan buat kasus yang lain. Man jada wajada bisa dipraktekkan untuk kasus yang lain. Ini nggak bisa dipakai untuk kasus yang lain. Ini memang hanya bisa dipakai untuk kasus yang ini doang. Karena ada kata-kata dzalikal jazanya. Kami tidak akan membalas dengan balasan seperti itu. Ada kata-kata seperti itunya kan? Kecuali kepada orang yang kafur. Kami tidak akan membalasnya kecuali kepada orang-orang yang kafur. Ada dzalikal jazanya, karena ada dzalikal jazanya, maka dia harus terikat dengan kasus ini. Berarti bisa tajri majrul mathal apa enggak? Enggak. Di sini dijelasin nih, kami akan menghancurkan mereka bla 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 bla. Habis itu kami hanya menghancurkan dengan penghancuran yang seperti itu kepada kafir saja. Ada kata-kata seperti itu. Maka dia penguatan untuk sebelumnya. Tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Itu disebut sebagai la tajri majrul mathal. Disebut sebagai tadil. Oke, selanjutnya takrir. Takrir nggak usah kita baca lah ya. Kalian baca suka ini setiap hari. Takrir contohnya kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kenapa diulang 2 kali? Takrir tujuannya biasanya untuk apa? Mempertegas, itulah ya. Takrir digunakan untuk mempertegas. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Oke. I'tirad adalah jumlah mu'taridah. Misalnya apa? I'tirad antara fa'il dengan maf'ul bih atau mubtada dengan khobar. Misalnya saya bilang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, misalnya nahana an bla 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 bla. Antara mubtada dan khobar tiba-tiba ada sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya menyebut sallallahu alaihi wasallam jumlah doanya itu? Tujuannya adalah untuk menghormati, misalnya menghormati orang yang disebutkan, karena doa itu adalah sebuah bentuk penghormatan. Itu adalah ya ihtiram. Au takmil. Takmil yud'a al-ihtiras. Takmil yang disebut sebagai ihtiras. Nama lain dari takmil adalah ihtiras. An yu'ta fi kalamin yuhimu khilafal maksud bima yadfa'u. An yu'ta bima bikalamin yuhimu khilafal maksud. Gimana? An yu'ta fi kalamin yuhimu khilafal maksud bima yadfa'u. Di situ dicontohkan apa?
Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Azillatin 'alal mu'minin. Contohnya bagus banget sih. Mana ininya? Mana takmilnya? Menurut kalian takmilnya mana? Coba definisi dulu. Yu'ta fi kalam. Kalian ininya dulu nih, diartikan nih. Ada kalam, yuhim. Jangan sama. Apa yuhim apa kemarin? Membuat salah sangka. Ada kalam yang membuat salah sangka. Ada kalam yang membuat orang bisa salah memahami. Lalu yu'ta fihi, didatangkan di kalam itu bima yadfa'u, dengan sesuatu yang menghilangkan prasangka itu. Umat mukmin, orang-orang mukmin itu disebutin punya sifat azillah 'alal mu'minin. Mereka itu tawadhu banget di hadapan orang-orang mukmin. Kalau kita cuma sampai segini doang, lagi mau muji nih, jangan-jangan kan ada orang kalau sudah lemah lembut sama orang mukmin, melihat orang lain juga lemah lembut terus kan ya? Iya nggak sih? Karena kalau ada punya orang yang lemah lembut, biasanya sadar kepada siapapun mesti dia lemah lembut. Maka kalau kita cukup sampai adillatin 'alal mu'minin, itu nanti orang-orang anggapnya berarti orang mukmin sama orang kafir juga lembut dong. Nah kalau sama orang kafir sama musuhnya sendiri lembut, gimana dong? Nggak bagus dong. Maka didatangkanlah ma yadfa'u dzalikal wahm. Inilah ma yadfa'u dzalikal wahm. Enggak. Mereka kalau sesamanya itu saling tolong menolong, lembut. Tapi kalau sama orang-orang musyrik, keras. Ta'izzatin 'alal kafirin. Tafsirannya gimana? Ini bukan lagi bahasin tafsiran. Nanti gimana caranya berbuat baik kepada orang kafir? Ada bukunya sendiri. Ini bukan tempatnya. Oke. Lanjut. Wat tatmim. Selanjutnya adalah tatmim. Kalau tatmim, dia tidak ada yukta fi kalamin la yuhim. Kebalikan dari ini. Tidak ada yang yuhim, tetapi mendatangkan penyempurna. Sudah pada nggak kuat ya? Sebenarnya harusnya nggak kuat saya ya. Saya ngomong di depan loh ya. Oke, nggak apa-apa bercanda. Nih, an yukta fi kalamin la yuhimu khilafal maksud bisyai'in ya, bifadlatin. Contohnya di situ adalah wayak kulunat ta'ama gimana? Wayu taimuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiro. Wayu taimuna ta'ama at-ta'ama ya. Oke. Ada kalam la yuhimu khilafal maksud. Ada kalam yang biasa la yuhimu khilafal maksud. Ini tanpa ada ini nih. Sebenarnya sudah biasa. Wa yut'imut ta'ama miskinan gitu ya. Ayatnya gimana sih? Wa yut'imut ta'ama ala hubbihi. Wa yut'imuna ta'ama miskinan. Itu enggak ada yang disalahpahami. Tetapi kemudian didatangkan sebuah fadlah yaitu ala hubbi. Fadlahnya berarti jar majrur di sini menjadi keterangan hal. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi jadi hal. Hubbihi kembali ke ta'am. Tanpa ada ini sebenarnya sudah mafhum. Tidak ada yang disalahpahami. Tapi ini didatangkan untuk apa? Untuk menjelaskan bahwasanya sifat sifat it'am yang luar biasa. Mereka memberi makan orang miskin ala hubbi, padahal mereka lagi pengen makanan itu dan lagi butuh banget.
Berarti ini tujuannya adalah untuk lebih menguatkan makna it'am. Di sini untuk lebih mengtakwiyah makna it'am. Seandainya nggak ada pun nggak apa-apa, tapi nggak ada lakwiyahnya. Maknanya sudah tersampaikan belum? Sudah tersampaikan. Tidak ada yang yuhim. Tapi kemudian saya pengen, Allah pengen berfirman bahwasanya mereka itu, orang yang bagus itu adalah mereka yang menginfakkan makanan itu ketika mereka lagi perlu makanan itu, lagi pengen makanan itu benar. Oke, lanjut. Terakhir adalah waqafu dzit takhsisi zat ta'mimi. Qafu apa? Itba', mengikutkan khas kepada yang am. Maksudnya adalah atful khas ala am. Jadi itba'nya itba' ada banyak, ada taukid, ada na'at, ada badal, ada atof. Di sini yang dimaksud qafu adalah itba'nya adalah atof. Wa atfu al khas zat ta'mimi adalah alal am. Contohnya apa? Hafidhu 'alas sholawati. Jagalah salat. Was sholatil wusta. Seharusnya kan was sholatil wusta sudah termasuk dalam as-sholawat. Hafidhu 'alas sholawat. Kenapa disebutin lagi? Bisa jadi karena di situ ada perhatian khusus terhadap sholat asar, di mana fadilahnya lebih luar biasa. Ketika kalian misalnya doa nih, tiba-tiba doanya harus bilang Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, habis itu bilang wali walidayya. Kenapa habis itu sebutin wali walidayya? Saya pengen ada perhatian lebih kepada wali walidayya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Selesai? Wajah bil ighal. Coba kita baca ulangi. Wa aksuhu yu'rafu bil itnabi kalzam ra'akallahu qara'al babi yaji'u bil idahi ba'da labsi li syauqi naw tamakkunin fin nafsi. Waja'a bil ighali. Jenis kedua itnab adalah ighal. Wa tadhil, yang ketiga adalah tadhil. Yang keempat takriri ini i'tiradin. Yang keempat takrir, yang kelima i'tirad au takmil, yang keenam takmil. Yud'a bil ihtirasi. Yud'a, nama lain dari takmil adalah ihtiras. Kemudian habis itu selanjutnya adalah tatmim. Yang keberapa berarti? 7. 7 wa tatmim 7. Wa qafwi dzit takhsisi dzat ta'mimi, ay wa itba'i dzit takhsis dzat ta'mimi. Dzat ta'mim jadi maf'ulnya qafu. Mengikutkan dzit takhsis kepada dzat ta'mim. Oke. Lanjut. Wa wasmatul ikhlali. Terakhir itu kan? Wa wasmatul ikhlal. Wasmahnya apa? Aib. Aib ikhlal dan tatwil. Wal hashwu mardudun. Wa wasmatul ikhlali wat tatwili wal hashwi mardudun. Ikhlal, tatwil dan hashw mardud bila tafsir. Bila tafsir takmilah doang. Semuanya mardud. Contohnya apa? Ikhlal, tatwil, hashw. Ada yang tahu contohnya? Oke. Kita contohkan 3 lagi. Setelah itu kita sudah sore. Wa alfa qaulaha kaliban wa mainan. Wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi wadin amin. Sekaligus sebagai sebuah quotes untuk hari ini. Quotes ya. Quotes nih dia nih. Al-aisyu khairun fi dhila linnuki, terus khairun min ragad, min aishir ragad. Coba salah mimman asya kadda, sorry. Khairun min khairun mimman asya kadda. Mimman asya
kadidan. Oke, al-aisyu khairun fi dhilalin. Sini dulu. Wa alfa qaulaha kadziban wa mainan. Ini bisa kalian praktikkan biasanya kalau dalam anak-anak jurnalistik, anak-anak kajian ada bahasa-bahasa yang efektif, ada yang harusnya nggak perlu disebutin atau ada yang memang harus ditambahkan. Ini kayak gini nih, ijaz, musawah dan itnah. Wa alfa qaulaha kadziban wa mainan. Kita langsung aja ke maudhi syahidnya. Di mana? Main atau kadzib. Pertanyaannya, mana yang tambah? Kadziban wa main artinya sama, kebohongan. Dia menjumpai ucapan perempuan itu merupakan sebuah kebohongan dan kebohongan. Main dan kadzib, mana yang zaidah? Bisa main, bisa juga disebut kadzib aja. Gak bisa kita tentukan mana yang zaid. Para ulama mengatakan gak bisa kita tentukan mana yang zaid. Nggak kan ini jatuh setelah atau berarti ini yang zaid. Enggak, bisa jadi seharusnya wa alfa qaulaha mainan. Karena mainan dan kadziban nggak ada bedanya. Atau kidzban wa alfa qaulaha kadziban wa mainan. Maka di sini kita tidak bisa menentukan mana ya zaid. Kita sebut sebagai hasyul kan? Hasyul tatwil. Tatwil adalah apabila kita tidak bisa menentukan mana yang zaid. Coba selanjutnya wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu. Saya tahu pengetahuan tentang hari ini. Saya tahu juga masa lalu. Tetapi apa yang terjadi di esok hari? Amin. Aslinya amin, tapi di sini amin karena sebuah wazan. Walakinnani an ilmi ma fi ghadin amin, ini khabarnya. Walakinnani an ilmi ma fi ghadin amin. Akan tetapi hal-hal yang terkait esok hari saya buta, saya nggak ngerti apa-apa. Syahidnya di mana? Syahidnya dikatakan qablah. Karena ams itu yang mesti hari sebelum hari ini. Qablahu ay qablal yaum kan? Ams kan sudah berarti hari kemarin. Ngapain kasih qablahu lagi? Maka qablahu di sini nanti disebut sebagai hasyul. Oke? Maka di sini ada takwil di sini. Dalam bait ini ada takwil, dalam bait ini ada hasyul. Maka para kritikus sastra berhak mengatakan bahwasanya bait ini tidak epik karena terdapat di dalamnya hasyul, di dalam terdapatnya takwil. Enggak bagus. Sastra jadi-jadian. Tapi bisa jadi ada yang menyebutkan bisa jadi ini enggak sebagai hasyul bla 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 dengan alasan-alasan yang lain. Tapi umumnya para ulama mencontohkan ini sebagai takwil dan hasyul. Di sini kita artikan satu persatu. Dzilal artinya naungan. Dia itu aslinya masih iupan ya, di bawah teduh kan ya. Nuk itu artinya kebodohan. Memang asyakada kesu hidup sulit, hidup penuh jerih payah. Coba kita artikan guys. Kata-kata ini sudah mafhum atau belum? Ini kita cek. Hidup dalam kebodohan lebih baik dari hidup dalam kesulitan. Cocok apa enggak? Hidup dalam kebodohan lebih baik daripada hidup dalam kesulitan. Kada itu kan hidup tapi penuh kesulitan. Hidup yang penuh try hard. Hidup dalam kebodohan, al-aisyu fi dhilalin nuki khairun mimman asyaka, daripada orang yang hidup dalam kesulitan. Dipahami tak maksudnya? Harusnya bagaimana? Hidup bergelimang, hidup dalam kesejahteraan atau hidup dalam kebodohan tetapi sejahtera. Harusnya ada tetapi sejahteranya. Lebih baik daripada hidup
dalam keilmuan tetapi kesulitan. Hidup dalam kondisi bodoh tapi sejahtera lebih baik daripada hidup dalam kondisi alim tetapi kesulitan dalam ekonomi. Mana kata ilmnya sebagai pembanding dari Nuh? Nggak disebutin. Mana kata sejahtera sebagai pembanding dari Kad? Iya kan? Hidup dalam kebodohan wa fi rogodil aish, dalam hidup yang mudah. Harusnya ada ini, tambahin ini. Lebih baik daripada orang yang kesulitan hidup. Rohod lawannya kesulitan. Wa fi dhilali al-ilmi, dalam naungan keilmuan. Harusnya ada ini nih. Biar dipahami harusnya ada kata ini dan harusnya ada kata ini. Mengurangi kata ini dan mengurangi kata ini. Ini sebagai pembanding dari ilm, ini pembanding dari kad. Gak disebutin. Akhirnya terjadilah kerancuan makna. Kalau kita cuma bilang hidup dalam kebodohan lebih baik daripada hidup sulit. Nah, emang kan hidup bodoh juga bisa jadi sulit. Ya kan? Berarti hidup dalam kebodohan tapi sejahtera lebih baik daripada hidup dalam keilmuan tetapi hidup sulit. Tapi ini nggak disebutin. Maka ini contoh daripada ikhlal. Ini contoh daripada ikhlal. Tidak menyebutkan sesuatu sehingga maknanya tidak dipahami dengan baik. Oke, selesai ya. Alhamdulillah. Wawas matut tahlili mardud, semuanya itu adalah mardud. Terakhir, kalian makanya dalam pembukaan sebuah kitab biasanya, sebuah kitab matan atau sebuah kitab apapun, biasanya ketika pengarang ingin menyebutkan syarah, mereka mencoba kita mengatakan misalnya, syarah saya ini syarah yang nggak panjang, syarah yang mukhtasar. Kalau nggak panjang, itu kan bisa saja berdampak kepada tidak dipahami. Maka biasanya mereka akan menyebutkan mukhtasar tapi ghair mukhil. Mukhtasar yang tidak ada ikhlalnya. Mukhtasar tapi ghair mukhil, tidak mencederai makna. Maknanya masih tetap sampai. Kemudian di beberapa tempat akan saya jelaskan penjelasan yang panjang. Wa sa'absutu fihil qaul baston. Orang yang panjang biasanya membuat orang bosan. Baston ghairu mumil. Karena tatwil dan hasyaw nanti akan membuat orang bosan. Maka biasanya nanti ada ikhtisar ghair mukhil, basat atau syarh ghairi mumil, tidak membosankan. Itu kurang lebihnya dari saya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ala alihi wasallam. Allahumma shalli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Alhamdulillah.